Semoga terdengar ya suara dari Sleman sampai ke Bantul ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, juga Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, beserta Bapak Ibu Pengawas RA Kabupaten Bantul, juga Bapak Ibu Guru seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya bersilaturahmi meskipun melihat dunia maya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa panitia menginginkan adanya satu materi, ini saya pikir Bantul adalah pertama kali yang nanti akan menerima materi saya, karena sebenarnya materinya akan saya berikan saat ada kegiatan di PP. Jadi pengurus pusat IGRA akan melakukan kegiatan virtual juga dengan Pak Kasubdit, dan kebetulan materi ini lebih dulu diminta oleh Bantul, jadi Bantul lebih duluan tahu. Kemudian, berikutnya kaitannya dengan, mohon maaf, Bu Tari, apakah sudah bisa di-share untuk yang PowerPoint-nya ke teman-teman? Kalau sudah langsung ditayangkan saja. Saya proses ya, Bu. Oke, jadi teman-teman kaitannya dengan kurikulum tanggap darurat yang khususnya di RA, ini memang ada menunjuk pada satu SK Dirjen yang kemarin sudah sampai ke tangan teman-teman. Ini memang kalau kita cermati bersama itu tergantung atau menyesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing wilayah. Kalau sempat teman-teman baca di dalamnya, apakah kebijakan dari wilayah seperti apa? Tetapi perlu saya sampaikan, meskipun regulasinya belum turun, nanti dalam waktu dekat karena draft ini masih ada di jalur, masih ada di meja Dirjen, insya Allah kan sudah diputuskan bahwa yang RA, insya Allah nanti akan tetap diberlakukan anak RA belajar dari rumah. Jadi anak-anak tidak dimasukkan dulu sampai nanti kondisi kedaruratan ini yang diharapkan nanti dalam satu semester, di semester 1, nanti sudah bisa kondusif, sehingga nanti kedaruratan ini kita akomodir sampai dengan semester 1. Jadi kita tunggu saja kebijakan dari wilayah maupun dari pusat khususnya, tentang apakah nanti anak-anak RA ini masuk atau tidak, meskipun masuk dengan protokoler, ataupun nanti tidak dan belajar di rumah, artinya RA from home, nanti kita tunggu dari kebijakan dari pusat. Tetapi untuk lebih singkatnya, karena ini kita akan mengetahui bagaimana mengembangkan kurikulum darurat, sehingga perlu kita pahami bersama. Mohon maaf, slide selanjutnya ya, slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya langsung saja. Halo, Bu Tari. Langsung, Bu Tari. Tolong slide selanjutnya, Bu Tari. Oh ya, ini sebentar, Bu. Masih proses. Ini nggak usah, lewat saja. Lewat saja. Dan sebentar ya. Oh, baik. Jadi sekali lagi bahwa nanti kita menunggu kebijakan dari pusat dan wilayah. Tapi yang jelas harus kita siapkan apapun kondisinya nanti. Sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, kita harus siap dengan segala kondisinya. Karena yang RA kan belum ada RA negeri. Sehingga perlu kita pertimbangkan, andai kata kalau kita tetap diberlakukan bahwa anak belajar dari rumah, maka kita tetap harus menyiapkan segala perangkat pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan kepada orang tua, sehingga nanti tetap ada layanan pendidikan meskipun dengan cara yang tidak seperti biasanya. Ya. Jadi di slide itu saya pernah membaca satu artikel bahwa maaf ya, langsung aja slide berikutnya. Ya, we said the normal is not coming back. Artinya bahwa situasi normal yang seperti kemarin tidak akan pernah kembali lagi. Ya, kemudian kita akan lahir menjadi dalam kondisi baru. Kita sudah merasakan saat kemarin dirumahkan, dalam tanda kutip, ya artinya kita sudah belajar dari rumah, kemudian juga mengajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kita sudah merasakan menjadi manusia baru. Kemudian dari itu kita sudah menjadi melihat masyarakat yang baru juga, new kind of society. Artinya kalau kita pahami bersama, sekarang sudah kita rasakan menjadi masyarakat yang baru, masyarakat yang milenial.
Ibu-ibu kalau mau belanja nggak perlu ke pasar kan, cukup kita lewat HP, semua serba online. Mau beli bumbu dapur pun juga bisa lewat online. Ini bagian dari bahwa kita sudah menjadi bagian masyarakat yang baru. Kemudian a new relationship to earth, artinya kita sudah mulai mempunyai bumi yang baru, berinteraksi dengan bumi yang baru. Selama ini kita tidak pernah memperhatikan kesehatan, tidak pernah memperhatikan lingkungan. Sekarang mau tidak mau kita harus menjaga lingkungan, menjaga kita. Ini bagian dari sesuatu yang baru berkaitan dengan bumi. Kemudian yang berikutnya berhati-hati betul supaya kesehatan kita selalu prima. Maka menjaga imunitas kita, menjaga makanan kita, menjaga asupan gizi kita, kita menjadi lahir manusia yang baru. Oke, berikutnya. Jadi sebagai manusia kita di subjek sekaligus objek ya, bahwa kita tidak selama ada perubahan kita tidak bisa diam. Artinya tidak bisa tinggal diam melihat keadaan yang semakin berubah demikian cepat. Setiap manusia harus melakukan perubahan. Jika tidak, maka keadaan yang merubah kita. Itu maka yang namanya new normal. Saya rasa bagaimana kita mensikapinya seperti itu. Kemudian katanya aspek dalam new normal dalam perspektif pendidikan ini ada 4 yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah adanya perubahan ruang belajar. Biasanya sekolah belajar itu di kelas atau di sekolah. Ini ada perubahan dari ruang belajar ke ruang publik ke ruang personal. Artinya biasanya di sekolah, sekarang anak-anak belajar di rumah. Bisa di ruang tengah, bisa di ruang belajar mereka, bisa di halaman depan. Artinya ada perubahan dari sisi ruang belajar. Kemudian yang kedua, ada perubahan metode cara mengajar. Biasanya kita satu instruksi di kelas untuk semua anak, ya kan? Tetapi sekarang satu instruksi kita untuk satu anak atau individual. Kalau nanti ini akan diberlakukan di lembaga berkaitan dengan pandemi yang akan berlangsung sampai akhir Desember, maka metode yang kita gunakan kita bisa menggunakan individual learning. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada perubahan tanggung jawab dalam proses pendidikan bertumbuh pada partisipatif dari anggota keluarga. Kalau kemarin kita yang bertanggung jawab penuh di sekolah berkaitan dengan pendidikan anak-anak, tapi kalau sekarang kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Sebagus apapun konsep yang kita buat di sekolah, kalau orang tua tidak merespon, orang tua tidak memberikan tanggapan positif, saya pikir nanti proses pendidikan yang sudah kita rencanakan tidak akan berjalan dengan optimal. Kemudian yang ketiga adalah proses perubahan evaluasi. Kemarin sempat kita pengalaman yang pertama bahwa bagaimana ini kita membuat penilaian sementara kita tidak ada kata yang maksimal. Sehingga evaluasi belajar yang dulu biasanya kita bisa mengakomodir penilaian dari harian, kemudian mingguan ke bulanan sampai semesteran. Tapi sekarang tidak bisa kita menuntut penilaian seperti apa yang kita nilai di sekolah, karena ini nanti yang sepenuhnya akan melaksanakan adalah orang tua. Maka kenapa di dalam SK Dirjen disampaikan bahwa untuk penilaian kita tidak bisa mentargetkan ketuntasan seperti di sekolah. Oke, kita lanjut Bu, kita lanjut. Slide berikutnya Bu Tari. Slide berikutnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan di RA? Lanjut. Ya, silakan lanjut. Next. Nah, kita lihat kemarin apakah teman-teman sudah membaca Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Saya mohon maaf kemarin sempat diskusi dengan Pak Kasubdit Kureh, Pak Ahmad Hidayatullah berkaitan dengan SK ini karena sebenarnya kemarin sempat saya usulkan berkaitan dengan draft yang khusus mengakomodir tentang RA, karena bagaimanapun juga meskipun sama-sama madrasah dan sama-sama ada di bawah Kementerian Agama, tetapi rohnya antara RA, MI, MTS, MA itu berbeda. Nah, kalau kita baca di dalam SK Dirjen di halaman-halaman pertama bahwa pedoman ini digunakan untuk semua layanan dari RA sampai aliyah.
Tetapi begitu masuk ke dalam bab 4 itu RA sudah terabaikan. Artinya tidak ada tulisan yang itu memang mengakomodir kebutuhan RA di lapangan. Oke, lalu bagaimana dengan keputusan nanti dari wilayah, dan kemarin sempat Bu Anita selaku kasih Kuref kurikulum di kantor Kementerian Agama DIY, beliau sempat meminta saya untuk membuat draft karena kemarin yang dibuat baru draft yang untuk MI ke atas, sehingga kemarin sudah sempat saya buatkan. Tetapi yang saya buat bahwa untuk kedaruratan kurikulum ini betul-betul bahwa nanti akan kita berlakukan saat anak betul-betul belajar di rumah dan tidak bisa dikondisikan anak belajar di sekolah. Oke, lanjut Bu Tari. Silakan dilanjut. Slide berikutnya. Oke. Nah, permasalahan yang kita hadapi sebenarnya sama ya. Kalau tidak diberikan layanan nanti, karena kita semua adalah RA swasta semua yang berbasis pada masyarakat. Sehingga kalau kita tidak memberikan layanan yang semaksimal mungkin, kan nanti kita tidak enak bagaimana kalau dengan SPP-nya, karena rata-rata, mohon maaf kalau terutama guru-guru yang non-PNS, itu mereka murni gaji dari SPP. Nah, kalau kita tidak bisa maksimal memberikan layanan, maka kita pun juga sungkan ketika kita akan menarik SPP-nya. Kemudian berkaitan yang permasalahan yang lain adalah seperti saat ini, kondisi PPDB yang sudah berlangsung atau nanti bisa kita mulai di awal Juli, tetapi kita ingin mencoba mengakomodir ke milenial kita, yaitu semua lembaga sekarang sudah menggunakan PPDB online. Tetapi ketika itu digulirkan, belum semua orang tua familiar dengan PPDB online. Karena mungkin keterbatasan pengetahuan di dalam membuka link, kemudian mengisi, belum lagi mengupload. Kalau kita meminta di situ memang diminta untuk misalnya membayar sekian persen dulu atau DP dulu, kemudian hasil screenshot-nya diupload. Nah, ini mungkin hal-hal yang seperti itu orang tua belum familiar. Sehingga PPDB secara online di tempat saya pun juga belum sepenuhnya bisa berjalan. Ya. Kemudian masalah berikutnya juga banyak anggapan orang tua karena kekhawatiran orang tua terhadap kondisi seperti ini, yang mana anak-anak sekarang rentan terhadap kasus positif COVID-19, sehingga banyak orang tua yang beranggapan sudah semester ini tidak sekolah dulu atau tidak mendaftar dulu, nanti mulai semester 2. Atau tidak usah kegiatan dulu, betul-betul dirumahkan, tidak mengikuti kegiatan proses pembelajaran yang sudah diberikan sekolah kepada orang tua. Tidak mendapat rapot tidak masalah, karena masih RA gitu. Hal-hal itu menjadi kendala kita sendiri untuk mengambil sikap atau keputusan. Berikutnya, Betari. Ya. Nah, menurut saya hal yang paling utama dan urgen dalam menghadapi situasi yang sekarang sedang kita alami ini adalah membangun komunikasi efektif dengan orang tua. Saya tadi menyampaikan sebagus apapun konsep yang kita rancang, tetapi kalau komunikasi tidak dibangun dengan baik oleh orang tua, saya pikir akan menjadi hal yang sia-sia. Maka silahkan, setiap lembaga punya pendekatan, setiap lembaga punya cara bagaimana melakukan pendekatan atau komunikasi dengan orang tua tentang apa yang akan kita lakukan selama nanti memasuki tahun ajaran baru ya, karena tanggal 13 Juli insya Allah kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Slide berikutnya, Betari. Nah, untuk penyusunan dokumen KTSP, mohon maaf, saya untuk menyampaikan hal ini bukan semata-mata pemahaman saya, tetapi saya sudah konsultasi dengan Pak Ahmad, Pak Kasubdit. Untuk yang KTSP ini nanti berkaitan dengan kita mengajar dari rumah atau mungkin sekarang sudah berubah ya, work from office. Artinya nanti tahun ajaran baru anak-anak RA akan belajar dari rumah, sehingga perubahan yang baru adalah guru kalau kemarin bekerja dari rumah, sekarang guru boleh bekerja dari sekolah. Jadi work from office, tetapi dengan protokoler yang sesuai, yang standar. Kemudian untuk penyusunan KTSP nanti tetap akan dibuat dua, yaitu KTSP yang normal dalam tanda kutip, artinya KTSP yang seperti biasa kita susun lepas dari adanya wabah. Kemudian nanti di dokumen lampiran nanti kita menyertakan yang namanya seperangkat pembelajaran
kedaruratan, ya. Tetapi untuk yang lampiran ini berkaitan dengan kedaruratan ini nanti akan diberikan SK yang cukup kepala sekolah yang tanda tangan. Jadi nanti SK-nya ada 2. Kata SP itu kan ada SK yang ditandatangani oleh kepala sekolah berkaitan dengan kapan berlakunya akan diberlakukan KTSP di lembaga. Yang satu adalah KTSP yang juga ditandatangani oleh kepala sekolah tentang pemberlakuan kurikulum darurat. Sekali lagi, nanti untuk penyusunan dokumen KTSP, teman-teman tetap seperti biasanya menyusun KTSP normal, tetapi nanti di lampiran mohon untuk membuat perangkat pembelajaran dalam tanda kutip untuk menyiapkan kedaruratan. Artinya, perangkat pembelajaran di lampiran nanti, teman-teman harus mengakomodir dari program semester, kemudian mingguan, kemudian juga harian, untuk kita persiapkan di kedaruratan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman nanti di lampiran harus membuat seperangkat pembelajaran yang itu mengakomodir kedaruratan dan dimulai dari penyusunan pengembangan tema ya. Nah, ini. Kemudian slide-nya lagi langsung aja Bu. Slide berikutnya ya. Bu Tari, halo. Bu Tari. Baik, sambil menunggu Bu Tari, slide selanjutnya Bu Tari. Yang mana Bu? Sekali ini lagi sudah nanti sampai teman-teman menyiapkan. Ya. Ini sudah slide berikutnya Bu Tari. Belakang lagi. Oke, udah. stop dulu. Yang mana? Ini dulu. Jadi teman-teman, ini saja dulu. Maaf, pengembangan tema dulu. Slide pengembangan tema. Kembali lagi ke tadi. Sebelum, oke. Teman-teman, tentu ketika kita akan membuat perangkat pembelajaran, itu akan dimulai dari pengembangan tema. Tidak akan ada program semester kalau tidak ada pengembangan tema. Sehingga hal yang urgen berkaitan dengan kedaruratan nanti adalah kita mengembangkan tema. Nah, pengembangan tema berkaitan dengan kedaruratan, saya pikir lebih baik kalau anak itu diberikan materi-materi berkaitan dengan COVID-19. Kenapa? Supaya anak paham, tentu dengan bahasa anak, dengan materi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, supaya anak tidak bertanya-tanya, kenapa sampai dengan saat ini tidak boleh sekolah dulu? Kenapa tidak boleh berteman atau bertemu dengan bu guru? Kenapa tidak boleh bermain di sekolah dulu? Nah, kalau kita kuatkan dari pemahaman tentang COVID-19 dalam bentuk kegiatan materi dan belajar, saya pikir nanti lambat laun anak-anak akan paham kenapa sekian bulan anak-anak harus belajar dari rumah bersama orang tua. Jadi yang pertama adalah pengembangan tema, kemudian baru kita breakdown di program semester, kemudian kita turunkan menjadi RPPM dan RPPH, plus dengan penilaian. Nah, baik, selanjutnya Bu Tari. Nanti kalau ada pertanyaan di acara lain-lain ya, ini kita singkat saja supaya tidak kehabisan waktu. Slide berikutnya. Nah, ini contoh teman-teman, ini jangan menjadi harus seperti ini, tidak. Ini hanya contoh saja. Ketika kita akan belajar tentang wabah COVID-19, bisa dijadikan satu tema besar dalam 1 bulan, kemudian di breakdown menjadi tema-tema atau subtema per minggu. Misalnya di minggu pertama anak menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian yang kedua misalnya belajar tentang kenapa kita penting setiap hari ketika keluar memakai masker. Kemudian berkaitan dengan wabah COVID-19, kita tidak boleh banyak keluar di aktivitas di luar. Salah satunya adalah waktu itu ya masih kita supaya beribadah di rumah. Gitu. Sekarang Masjid Ahmadiyah sudah dibuka ya, jadi kehidupan di Masjid Rohnya Masjid sudah mulai ada. Kemudian juga berkaitan dengan wabah COVID-19, kita anak-anak tetap belajar dari rumah. Maka hal-hal yang berkaitan dengan wabah COVID ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar anak, sebagai materi, bahkan bisa kita kemas menjadi satu tema. Nah, ini di kotak-kotak yang ada ungu, ada coklat, kemudian ada merah, itu adalah sub-sub temanya. Ya. Nanti silahkan sekali lagi teman-teman di dalam menyusun KTSP kita siapkan dan itu nanti masuk ke dalam lampiran tentang persiapan perencanaan pembelajaran berkaitan dengan kedaruratan COVID-19 ini. Ya. Kemudian saya juga tadi
sempat mencermati yang disampaikan Pak Kakan tadi, Pak Aidi tadi, beliau menyampaikan tentang moderasi beragama. Saya jadi ingat bahwa sebaiknya, karena ini juga sudah dirumuskan di dalam KTSP di Sleman, ketika RA menyusun KTSP, sebaiknya mengakomodir 5 hal. Yang pertama adalah moderasi beragama, yang kedua adalah literasi, yang ketiga adalah madrasah ramah anak, yang ketiga adalah PPK atau pendidikan penguatan karakter, yang kelima adalah pendidikan anti korupsi. Nah, kelima hal ini bisa kita tuangkan di dokumen 1 khususnya bagian 2. Kan dokumen ada 2 ya, dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 namanya dokumen induk, itu berisi dokumen 1 bagian 1, dokumen 1 bagian 2. Nah, untuk karakteristik KTSP, yang 5 hal ini, yang moderasi, literasi, madrasah ramah anak, ini dimasukkan ke bab dokumen 1 bagian 2 di karakteristik KTSP kita, ditambah dengan pendidikan agama. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya, Bu Tari. Ini tema-tema yang bisa kita kenalkan berkaitan dengan kedaruratan. Nah, bagaimana dengan kegiatan main anak? Otomatis karena nanti SK Dirjen akan turun, yang di situ memberikan panduan bahwa semua anak RA se-Indonesia akan belajar dari rumah. Atau kita kondisikan RA from home, anak belajar dari rumah, anak RA belajar dari rumah, semua kita kondisikan, termasuk kegiatan mainnya. Nah, untuk mengakomodir ini, tentu kita sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, yang nanti akan kita share ke orang tua, tidak perlu semua perangkat di-share ke orang tua, nanti orang tua pusing ya, jadi hanya sebatas rencana harian saja. Nah, ini kami sedang dalam proses, terutama saya pribadi untuk lembaga, sedang membuat buku tentang merencanakan pembelajaran dalam kondisi kedaruratan COVID-19. Nanti kami akan mencoba membuat satu perangkat pembelajaran, dalam hal ini adalah harian, RPPH. RPPH cukup dibuat 1 lembar tetapi untuk 1 minggu. Kenapa? Karena ini bagian dari penyederhanaan yang kalau kita berikan ke orang tua tidak terlalu keberatan. Coba dibayangkan kalau biasanya kita di RPPH yang buatnya 1 hari 3 lembar. Kemudian 3 lembar ini kita berikan kepada orang tua, bahwa orang tua ketika disodorkan ada 3 lembar untuk kegiatan 1 hari, mungkin akan membuat orang tua menjadi kok banyak sekali, akhirnya menjadi beban bagi orang tua untuk melaksanakan. Maka sebaiknya kita menyederhanakan dalam kondisi kedaruratan ini, supaya mudah melaksanakan di rumah, maka RPPH 1 lembar dibuat untuk 1 minggu. Oke, lanjut Bu Tari, slide berikutnya. Kemudian di dalam SK Dirjen tadi, di situ disampaikan bahwa materi-materi berkaitan dengan kedaruratan, kita akan mengambil satu materi yang sifatnya esensi. Nah, kalau kita kaitkan materi esensi yang ada di dalam RA, pembelajaran RA itu ada 3. Yang pertama tentang pendidikan agama, yang kedua adalah pendidikan karakter, yang ketiga adalah life skill. Nah, ketiga hal inilah yang akan menjadi topik atau materi-materi yang akan kita berikan ke anak selama masa pandemi COVID-19. Jadi jangan pernah berharap ada ketuntasan KD dan KI termasuk indikator seperti layaknya kita melaksanakan di sekolah. Karena tidak mungkin orang tua akan sama dengan kita sebagai guru di sekolah. Maka ada 3 hal ini yang perlu dan urgen berkaitan dengan pendidikan atau sekolah atau belajar dari rumah, yang memang kalau kita lihat PAI, karakter, life skill itu adalah bagian tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua menjadi pilar atau menjadi madrasatul ulanya anak-anak, inilah yang diberikan sejatinya kepada anak-anak, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama anak belajar. Jadi tidak mungkin kita akan menyodorkan KDKI kepada orang tua, tetapi inilah yang lebih esensi berkaitan dengan mengembalikan fungsi keluarga kaitannya dengan pendidikan anak. Kita lanjut, Bu Tari. Nah, pendidikan agama, kalau teman-teman bisa melihat di kurikulum, di pedoman panduan kurikulum pengembangan di Juknis tentang pengembangan PAI, bahwa di RA itu ada 6 yang kita sentuh. Pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis, akidah, akhlak, ibadah, dan cerita Islami. Nah, ke-6 hal ini harus hadir setiap hari. Jadi nanti kalau teman-teman membuat program, ke-6 hal ini harus ada.
Jadi bukan menjadi tersendiri dan terpisah karena nanti implementasinya harus terintegrasi di semua aspek perkembangan. Ya. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaannya, mungkin kalau yang Al-Quran ini disesuaikan dengan kapan atau di mana kelompok anak itu. Artinya kalau di A dan di B tentu berbeda. Hadis dan akidah akhlak semuanya berbeda. Kita sesuaikan dengan usia anak. Usia 4, 5, 5, 6 tentu berbeda tentang berkaitan dengan target pendidikan agama. Ya. Jadi ini harus ada selain tadi kegiatan main yang dalam rangka menstimulasi karakter dan life skill, pendidikan agama juga menjadi hal yang urgen sekali. Kita lanjut, tadi. Next, ya. Kemudian yang karakter, nah ini teman-teman mohon maaf, masih banyak teman-teman kalau ketika saya tanya apakah teman-teman sudah melaksanakan kegiatan kaitannya dengan stimulasi karakter, oh sudah Bu, kami sudah melaksanakan. Apa yang sudah dilaksanakan? Misalnya karakter antri, mau berbagi, kemudian juga saling menghargai. Oke, tetapi rata-rata mohon maaf teman-teman belum bisa mengukur. Kenapa? Karena ketika itu masuk dalam proses pembelajaran, tidak ada indikator yang akan kita ukur sebagai alat ukur kita tentang karakter yang akan kita berikan kepada anak. Nah, teman-teman, sebenarnya Pak Umar selaku Bapak Direktur kita, Direktur KSK selalu menyampaikan kalau di RA itu pendidikan yang paling di bawah ya pendidikan usia dini, hal yang paling urgen yang diberikan kepada anak adalah karakter dulu. Jangan kita, mohon maaf, misalnya mungkin banyak yang kita langsung ke banyak hafalan Quran misalnya. Hafalan Quran itu nanti diberikan saat karakternya sudah muncul. Artinya target yang pertama kita tanamkan adalah pendidikan karakter. Jadi karakter dulu. Karena ini hal yang harus ada, yang harus kita berikan dan itu kalau bisa kita ukur. Jangan sebatas dalam bentuk kegiatan tetapi tidak tersurat atau tidak tersirat di dalam program. Maka teman-teman nanti mulai saat ini untuk di KTSP kita mulai di tahun ajaran baru harus masuk karakter-karakter ini, nanti satu karakter bisa digunakan untuk 1 bulan misalnya. Ya, misalnya tema katanya dengan COVID-19 silakan ambil karakter apa yang akan kita berikan kepada anak-anak. Misalnya tentang mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Ambil 1 karakter untuk di 1 semester. Nah, nanti berikutnya bulan-bulan berikutnya silakan mengambil karakter yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Jadi sekali lagi untuk yang karakter selama mulai saat ini 9 pilar ini harus nempel. Di mana nempelnya? Bukan berdiri sendiri tetapi nempel dimulai dari program. Dimulai dari pembuatan program semester. Jadi nanti kolomnya misalnya selama ini kita membuatkan nomor, kemudian tema, subtema, subtema, kemudian KD dan alokasi waktu. Tetapi tambahkan 1 kolom untuk karakter. Jadi misalnya nomor, kemudian tema, subtema, kemudian subtema, kemudian KD, kemudian 1 pilar, kemudian tambahkan PAI-nya. Nah, ini malah tambah 1 kolom, PAI-nya harus masuk di situ. Jadi untuk membedakan kita dengan tetangga sebelah, ya, bahwa kita rohnya ada di pendidikan agama itu sudah dimulai sejak program itu kita gulirkan, dimulai dari program semester sudah kelihatan. Program semester kita, PAI sudah nempel di situ, pilar sudah nempel di program semesteran, sehingga kita akan bisa melihat ini loh, RA memang berbeda dengan TK, ya, berbeda dengan di bawah Kemendikbud, di bawah dinas, bahwa kita rohnya ada dalam pendidikan agama Islam. Maka nanti yang membedakan tema subtema itu semua layanan dari kelompok A, kelompok B boleh sama. Bahkan yang punya layanan kelompok bermain boleh sama. Tetapi ketika sudah berbicara dengan PAI, maka dimulai dari program semester itu sudah berbeda. Kenapa? Karena targetnya berbeda. Target hafalannya, target hadisnya, target doa-doanya. Maka antara program semester kelompok A dengan program semester kelompok B itu berbeda. Hanya dalam hal PAI-nya. Tetapi kalau untuk yang karakternya, boleh sama karakternya, tetapi sekali lagi nanti indikatornya berbeda. Ya, sama-sama pilarnya, misalnya sama-sama mengambil mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Tetapi ketika sudah di-breakdown menjadi indikator, itu sudah berbeda antara indikatornya kelompok A dan indikator kelompok B. Oke ya, lanjut. Bu Tari, silahkan.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah life skill. Ya. Apa itu life skill? Kalau kita lihat pengertian dari WHO, bahwa life skill itu adalah keterampilan hidup atau kemampuan untuk berperilaku adaptif dan positif yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan dan tantangannya sehari-hari dengan efektif. Contoh sebenarnya sudah kita lakukan di dalam RA. Misalnya ketika anak diminta untuk menata sepatu, mengembalikan tas ke loker, menata sepatunya ke rak-rak, itu sebenarnya juga bagian dari keterampilan hidup. Karena sejak kecil kok dibiasakan dengan keterampilan hidup, nanti ke depannya dia akan lebih survive, menghadapi tantangan apapun dia lebih survive, karena dia punya keterampilan. Yang itu harus kita stimulasi sejak anak usia dini. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan life skill yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah, lanjut Bu. Nah, ternyata ada hal yang mudah dan ini sebenarnya bisa dilaksanakan di rumah juga, tentang 10 langkah atau 10 keterampilan yang penting diberikan atau diajarkan kepada anak di RA. Yang pertama adalah memasak. Ya, sekarang kalau dulu orang tua yang ketika anaknya ikut di dapur, diminta jangan di dapur, jangan ngurusin mama, jangan ikut-ikutan, nanti tanganmu kena peso, nanti ini dan itu. Tetapi kalau hal itu dimaknai menjadi hal yang negatif, maka akan menjadi hal negatif hasilnya. Tetapi kalau itu dimaknai hal yang positif, bahwa anak perlu belajar, anak perempuan, anak laki-laki juga perlu belajar memasak, yakinlah bahwa suatu saat nanti dia tidak akan merepotkan banyak orang. Ya. Maka latihlah anak untuk belajar memasak, karena ternyata memasak itu adalah life skill. Ya. Jangan beranggapan, oh masak itu kan urusan perempuan, urusan anak perempuan. Tidak, laki-laki pun juga harus bisa memasak. Kalau kita lihat di hotel yang lebih pinter menjadi koki siapa, Bu? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki kan? Nah, ternyata bapak-bapak itu kok sudah di dapur menghabiskan bumbu, ya, karena terlalu mantap kalau sudah memasak itu bumbunya banyak, jadi rasanya lebih enak dibandingkan masakan ibu-ibu. Ya, itu kalau bapak-bapak sudah pintar masak biasanya seperti itu. Sehingga secara otomatis kalau dia sudah membuat makanan sendiri, dia akan bisa berpikir makanan yang baik, makanan yang sehat itu seperti apa. Maka itulah latihlah sejak dari usia dini. Kemudian yang kedua adalah bertahan di luar, di alam luar. Ini bisa kita kondisikan saat ini kalau kita ingin mengajarkan eksplorasi dengan alam, mengenal alam lingkungan sekitar, tidak ada salahnya mungkin setiap hari Sabtu atau Minggu, Bapak Ibu silakan di rumah anak-anak buatlah kegiatan atau di luar, di samping rumah atau di belakang rumah kebetulan ada kebun, nah silahkan mengadakan seperti camping sederhana. Anak diberikan waktu eksplorasi untuk belajar tentang lingkungan sekitar. Nah, ternyata keterampilan bertahan di alam luar atau kita biasanya kita camping ya. Jadi camping ini tidak harus menjadi anggota pramuka dulu. Anak-anak bisa dikondisikan membuat kemah di lingkungan sekitar kita atau mungkin di belakang rumah ya, supaya anak-anak belajar bagaimana memasak dengan api unggun, kemudian ya kondisikan layaknya kalau anak-anak pramuka itu ada di alam bebas. Itu bisa kita kondisikan kepada anak-anak atau orang tua untuk menciptakan lingkungan bagaimana kalau anak-anak itu kemah di samping rumah misalnya. Sehingga ternyata ini bagian dari keterampilan hidup yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Lanjut, yang berikutnya adalah Bu Tari. Berkebun. Nah, berkebun ini juga ternyata kalau kita berikan kepada anak adalah hal yang menyenangkan karena dia langsung berinteraksi. Kalau di sekolah kemungkinan kalau kebetulan sekolah itu punya halaman mungkin bisa berkebun. Tetapi kalau itu sudah sempit, tidak punya halaman, ruang kelasnya terbatas, maka yang bisa dilakukan adalah mewarnai pot, mewarnai bunga, kemudian kolase dan segala macam. Atau kadang-kadang bu gurunya bilang, anak-anak sekarang bayangkan, anak-anak berada di kebun, kemudian menanam, aduh kok kasihan banget ya ketika harus anak-anak membayangkan. Nah, ini ternyata juga bisa diberikan kegiatan di rumah, nanti bisa menjadi bagian kegiatan main di rumah tentang berkebun. Nah, berkebun ini ternyata juga mengajarkan kita bagaimana anak-anak itu belajar untuk mengenal alam. Mohon maaf Bu Tari, ini ternyata antara judul dengan isi salah karena saya tadi ada revisi yang saya kirim kepada Bu Tari tadi adalah PowerPoint yang belum saya revisi. Jadi ini
berkebun judulnya, tetapi bawahnya tentang tadi tentang kemah tadi. Jadi mohon maaf sekali lagi bahwa untuk berkebun anak-anak perlu dikenalkan. Jadi kalau ada orang tua yang senang menanam bunga, kemudian senang merawat tanaman di halaman atau untuk menghias rumah kita, silahkan libatkan anak-anak. Justru ini adalah saat kita membangun interaksi yang intim dengan anak anak dan orang tua di rumah. Salah satunya dengan berkebun. Dan ternyata berkebun bagian dari keterampilan hidup yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Berikutnya adalah P3K. Nah, anak justru diberikan pemahaman bahwa ketika anak mengalami cedera saat bermain, mungkin terjatuh, atau mungkin kena ranting atau apapun, ajarilah bagaimana mengatasi rasa sakit itu, atau ketika anak itu mengalami luka, maka ajarkan. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah misalnya ketika anak kita mengalami jatuh dari sepeda, ajarkan bahwa ketika anak itu luka, jangan dibuat panik dulu. Ajarkan bahwa tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik. Dilap dulu lukanya supaya mungkin kena batu atau kena tanah yang nempel di dalam luka si anak, maka bersihkan dulu. Nah setelah itu ajarkan, ayo sekarang kita ambil betadine. Nah supaya tidak terkena air, kamu boleh loh pakai hand flash misalnya. Nah maka hal-hal yang kecil seperti ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena ini juga bagian dari life skill. Kalau suatu saat nanti anak mengalami cedera sementara orang tua tidak di rumah, anak bisa berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah tepat dalam rangka dia bisa mengobati atau mengambil satu sikap untuk menyelesaikan permasalahan ketika menghadapi cedera. Ya. Berikutnya Bu Tari. Jadi teman-teman sebenarnya kegiatan life skill ini bisa loh dijadikan satu tema kegiatan dan kegiatan main yang nanti akan kita berikan kepada orang tua saat nanti tahun ajaran baru anak-anak belajar di rumah. Kegiatan inilah yang bisa kita berikan kepada orang tua. Jadi kita sekali lagi tidak bisa mengkondisikan kegiatan main layaknya anak-anak bermain atau berkegiatan di sekolah, tetapi justru inilah yang penting kita berikan kepada orang tua. Ya. Kemudian yang berikut adalah berenang. Nabi Muhammad pun juga mengajarkan kita untuk berlatih berenang. Ternyata ini life skill yang wajib dikuasai oleh anak-anak kita. Ya. Nggak apa-apalah orang tuanya tidak bisa berenang, tapi minimal anaknya bisa berenang. Ya. Gurunya nggak bisa berenang, nggak apa-apa. Yang penting siswa kita bisa berenang. Ternyata ini juga bagian dari keterampilan hidup, dan Islam pun juga mengajarkan, Allah pun Nabi pun juga menganjurkan untuk belajar berenang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur uang. Nah, ini ternyata juga ada literasi keuangan ya. Literasi keuangan ini bisa diberikan kepada anak-anak di usia di atas 4 tahun. Sudah ada panduan waktu itu BP PAUD dan Dikmas sudah membuat satu modul berkaitan dengan literasi keuangan. Anak-anak bisa kita berikan mengenalkan nilai mata uang ya. Kemudian hal yang penting yang pertama ketika dia belum bisa mengatur atau belum mengetahui nilai mata uang, hal yang utama yang kita berikan adalah tentang gemar menabung dulu. Jadi kalau misalnya ada anak yang meminta sesuatu, boleh, tetapi diajarkan juga bahwa meminta sesuatu itu tidak boleh instan. Dia harus berjuang, dia harus menabung dulu supaya keinginannya bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan cara menabung. Maka boleh di sekolah anak-anak juga diberikan layanan untuk menabung. Ternyata kalau sudah dibiasakan dari kecil, maka anak-anak akan terbiasa berhemat. Anak-anak akan terbiasa untuk menyisihkan suatu uangnya, sehingga nanti kalau dia membutuhkan katanya dengan kondisi di kemudian hari ya, di kemudian hari dia membutuhkan, dia punya simpanan yang bisa digunakan ya. Ini yang akan kita latihkan kepada anak-anak, salah satunya adalah mengatur uang. Oke, yang lanjut. Selanjutnya Bu Tari. Next. Bu Tari. Halo. Selanjutnya Bu Tari, silakan dilanjut yang selanjutnya. Sudah dari tadi Bu, belum ke situ. Ya, ini sudah. Next lagi, slide. Selanjutnya. Halo Bu Tari.
Yang kerusakan rumah atau yang bela diri? Terus. Ya ini. Nah, kemudian ya, betul ini. Ya, stop. Ulang lagi yang tadi sebelum ini yang kerusakan rumah tadi. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita di rumah tangga sering ya mengalami lampu mati, kemudian lampunya juga mungkin pecah, kemudian ada keran yang bocor, kemudian apapun berkaitan dengan kondisi rumah yang mengalami kerusakan secara ringan. Maka kalau misalnya kita libatkan anak, tentu saja dengan SOP keamanan ya, bahwa kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana ketika peralatan rumah itu rusak, atau minimal ketika anak-anak punya mainan, kemudian mainannya itu rusak, ajarilah bagaimana anak itu memperbaiki mainan itu sendiri. Nah, ini juga penting juga diberikan kepada anak-anak, melatih anak-anak ketika nanti mengalami kaitannya dengan mainannya yang rusak, itu bisa diberikan pemahaman, dicoba dulu, diperbaiki sendiri. Kira-kira kamu bisa nggak ya? Coba dulu. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu, atau ketika nanti Bapak Ibu mengalami ada kerusakan misalnya mesin mobil atau televisi atau apapun, libatkan anak. Nah, ini loh caranya kalau misalnya ada lampu mati, ada balon yang rusak sehingga tidak bisa nyala lagi, caranya begini, ini cara mengambilnya, kemudian nanti ganti dengan yang baru, cara menyalakannya, itu hal-hal yang memang perlu diberikan kepada anak-anak ya. Jadi saya lagi bahwa life skill itu adalah mengajarkan supaya anak tetap survive. Ketika nanti mereka dewasa, mereka akan ditempatkan dimanapun dia bisa survive, bisa bertahan dengan kondisi apapun. Ini sebenarnya kaitannya dengan life skill. Kemudian yang berikutnya adalah mengurus pakaian. Nah, ini ibu-ibu, yang khususnya ibu-ibu ya, kalau misalnya di rumah ada tumpukan baju yang belum sempat disetrika, bolehlah anak-anak kita libatkan, ayo nak bantu ibu untuk melipat. Atau mungkin kalau kita menjemur masih dalam kondisi dibalik, nah ketika akan disetrika tentu kita akan membalik, mengondisikan seperti semula. Boleh kita melibatkan anak-anak kita. Tolong dibalik ya, bantu ibu untuk membalik baju karena ibu akan mensetrika supaya baju-baju kita menjadi rapi kembali. Nah, ini silakan ibu-ibu khususnya bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Jangan pernah menyampaikan, jangan, nggak usah, nanti kan setrika, nanti begini-begini, udah sama sana. Ternyata hal-hal yang kita khawatir menjadikan anak-anak tetap bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Mengurus pakaian, melipat pakaian, itulah bagian dari life skill yang perlu kita ajarkan. Yuk kita lanjut, Bu Tari. Lanjut, Bu Tari. Nah, tadi berikutnya adalah bela diri ya, bela diri ternyata juga merupakan life skill kita, apalagi yang nanti yang kalau anak-anak sekarang mengalami hal-hal berkaitan dengan ketidaknyamanan atas perlakuan orang lain. Kalau kita punya ilmu bela diri, tentu kita bisa bertahan diri, bisa mempertahankan diri kita, bisa melindungi diri kita. Nah, mungkin di sekolah-sekolah kita juga sudah ada eskul untuk bela diri. Kalau dari awal sudah diberikan ya, maka tidak hanya life skill yang kita dapatkan, tetapi yang lebih bisa kita terapkan adalah rasa sportivitas ya. Ini juga hal yang perlu kita harus ajarkan kepada anak-anak tentang sportivitas. Nah, ternyata bela diri ini juga ternyata bagian dari life skill. Kemudian juga mengatur waktu. Nah, ini juga penting karena anak nanti di rumah akan semakin banyak. Sudah sekian bulan anak di rumah, ternyata mengatur waktu kapan diberikan waktu yang tepat untuk belajar, untuk kemudian hafalan, untuk sholat, untuk bermain, ini perlu diatur waktunya. Artinya manajemen waktu harus diberlakukan di keluarga. Nanti kalau teman-teman membuat kegiatan main, mungkin salah satunya adalah membuat misalnya membuat waktu, mengalokasikan waktu selama anak di rumah, dari anak bangun tidur sampai anak tidur kembali. Nah, bisa menjadi kegiatan main, misalnya membuat jam, misalnya buat apa yang berkaitan dengan mengatur waktu. Nah, bisa kita sampaikan pada orang tua bahwa ternyata mengatur waktu itulah bagian dari life skill juga. Kalau anak-anak sudah dikondisikan, hal positif yang bisa kita ambil adalah anak akan lebih disiplin. Kapan mandi, kapan tidur, kapan berangkat sekolah, kapan makan, kapan dia harus beraktivitas kaitannya dengan olahraga,
kapan dia harus setor hafalan, kapan dia harus mengikuti sholat berjamaah di rumah dengan orang tua. Ini harus kita siapkan dari sekarang, ya, supaya manajemen waktu anak itu sudah mulai terpatri dalam diri anak, kedepannya akan lebih jauh lagi dan kita tidak akan kesulitan mengatur supaya anak-anak tahu waktunya. Ini harus kita mulai dari anak usia dini. Lanjut dari next slide. Sudah Bu, habis. Sudah selesai ya? Ya. Ya, jadi selesai. Jadi teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya lebih sering kalau ada tanya jawab atau diskusi, karena sekali lagi berkaitan dengan kurikulum tanggap darurat, tetap kita membuat KTSP yang selayaknya tidak ada wabah, tetapi nanti ditambahkan satu perangkat pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi COVID-19 dari bulan Juli sampai bulan Desember, dari perencanaan program semesternya, kemudian juga RPPM-nya sampai RPP dan pilihannya kita akomodir, kita harus membuat sampai di situnya. Kemudian yang berikutnya sekali lagi kita tekankan bahwa perencanaan pembelajaran yang esensi yang harus diberikan kepada orang tua adalah pendidikan agama, kemudian adalah pendidikan karakter, yang ketiga adalah life skill. Itu tiga hal ini sajalah yang perlu kita tekankan. Nanti untuk penilaiannya, barangkali teman-teman akan menanyakan bagaimana bentuk penilaiannya. Maka kalau kita tekankan pada pendidikan karakter sesuai dengan SK Dirjen, kita bisa menyusun indikator-indikator yang akan kita ukur melalui alat indikator ini, diambil dari 9 pilar yang kalau kita lihat kemarin di IHF sudah pernah ikut ya kegiatan IHF yang 3 hari di Jogja itu, kita akan bisa melihat setiap pilar itu ada indikatornya. Nah, indikator inilah yang bisa dijadikan sebagai salah satu untuk menilai ketika anak-anak belajar dari rumah. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kita share, silakan kita diskusikan di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dengan seperti ini maka saya bisa hadir bersama teman-teman di Bantul. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Nova yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bagusnya buat teman-teman kita, terutama pendidik RA se-Kabupaten Bantul, sehingga setidaknya punya gambaran tentang kurikulum yang selama ini kita kurikulum normal, sehingga sekarang harus kita berpikir membuat kurikulum yang tanggap darurat atau kurikulum yang pembelajarannya nanti anak-anak ada di rumah. Ibu-ibu semua masih semangat? Ya, alhamdulillah masih semangat ya. Ini selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo. Barangkali ada bunda-bunda yang merasa belum jelas atau mau yang ditanyakan kaitannya dengan kurikulum tanggap darurat, dipersilahkan bisa klik di bawah itu ada izin reaction, klik lambat tangan, nanti Bu Tari akan memandu. Gitu ya Bu Tari ya? Bunda Tari ya? Ya, silahkan raise hand ya Ibu-Ibu. Ada icon reaction, lambai tangan nanti. Itu Ya, yang lambai tangan nanti silahkan bisa saya menghidupkan itu ya. Audionya. Saya dibantu dengan Bu Tari. Monggo, kesempatan yang sangat bagus sekali ini bunda-bunda untuk bisa mumpung kita bisa bertatap muka dengan Bunda Nova. Atau mungkin tidak menulis langsung juga boleh Bu Tari. Jadi tidak perlu menulis di chattingnya, tapi bisa boleh. Monggo silakan. Ya, yang bertanya boleh juga boleh chat, ya. Boleh chat nggih? Iya. Monggo, silahkan bunda-bunda. Masih ditunggu Bunda Nova ini.
Monggo teman-teman yang mau tanya silakan. Karena ini sebenarnya misalnya sudah ada bukunya. Sebenarnya materi Halo? Halo Bu Gadis? Halo? Teman-teman, ini sudah jam 11. Monggo masih kita tunggu je untuk pertanyaan yang ini ada Bun. Ya, ada yang bertanya. Di chat itu Bun, ada. Ya, coba Bu Tari dibacakan. Oh ya, dari Bu Siti Nurholidah ya. Mohon maaf, mau izin bertanya, apakah ada waktu untuk pembimbingan bersama dalam membuat KTSP darurat? Sebab baru kali ini kita akan membuatnya. Terima kasih. Ya, monggo Bunda Nova, bisa langsung dijawab aja. Okay. Boleh Bu, boleh. Boleh nanti kapan punya waktu. Saya rencana gini, saya itu sedang membuat buku sebenarnya, buku tentang implementasi pembelajaran dalam kondisi pandemi. Jadi nanti termasuk bagaimana kita membuat perangkat pembelajarannya selama 1 semester itu. Tetapi kalau memang teman-teman mau mengadakan bimbingan dan mungkin membuat bersama-sama, insya Allah saya siap. Nanti kapan pelaksanaannya atau melalui virtual juga boleh. Nanti diakomodir oleh PD IGRA Bantul supaya bisa merencanakan pelaksanaannya kapan. Nanti saya buatkan draft-draftnya, teman-teman tinggal menerjemahkan, kemudian disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, gitu nggih? Boleh, insya Allah boleh. Nanti silakan diakomodir oleh PD IGRA Bantul. Yeah. Terima kasih Bunda. Insya Allah kami PD IGRA akan mencatat apa yang menjadi masukan dari teman-teman semua. Terima kasih, bagus sekali ini Bu Nurholidah pertanyaannya sangat untuk membantu kita biar kita semua guru-guru RA yang ada di Kabupaten Bantul setidaknya paham dan mempunyai kurikulum tanggap darurat ini bisa kita aplikasikan kepada orang tua kita khususnya di Kabupaten Bantul. Oke, lanjut. Ada lagi, Bunda, pertanyaannya? Oh, saya tambahkan, Bu. Saya tambahkan ya. Oh, nggih, silakan, Bunda. Terutama kepala RA, itu setiap tahun kalau di Bantul, apakah membuat laporan tahunan RA? Artinya setiap tahun apakah kepala RA mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan, program, dan evaluasi? Iya, Bu. Iya, membuat, Bun. Membuat. Nah, saya memberikan masukan saja. Nanti ketika KTSP yang sekarang ini 2019-2020 kan kita sudah membuat ya, sudah kita laksanakan. Nanti kaitannya dengan perubahan proses pembelajaran yang sudah kita alami dari bulan Maret kemarin, mulai kita libur, sampai dengan penerimaan rapot, itu kan ada proses, sehingga yang KTSP yang sudah kita susun 19-20 ada perubahan di sisi proses pembelajarannya. Nah, itu nanti silahkan dibuat laporan, kemudian diterjemahkan di dalam laporan tahunan tadi. Bahwa kan kalau kita membuat laporan tahunan, itu kita kan menceritakan 8 standar kan, tentang program dan evaluasi berkaitan dengan selama 1 tahun proses pendidikan di lembaga kita. Maka nanti terutama di standar 2, standar 3, standar 6, standar, ya hampir semua standar, kita sampaikan, kita ceritakan bahwa ada proses perubahan. Karena ternyata kalau kita lihat proses perubahan itu tidak hanya dalam proses pendidikan, dari pembiayaan juga berubah. Ya kan? Kemarin misalnya SP-nya kalau tidak ada Bapak ini 1 bulan 200. Ternyata ada wabah, kita diskon menjadi 100.000 misalnya. Berarti dari segi pembiayaan ada perubahan. Kemudian dari sisi prosesnya di standar 3, kita biasanya melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, sekarang beralih prosesnya pembelajaran di rumah. Maka sampaikan bahwa ada proses perubahan berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian di standar 8 kalau yang kemarin seperti sebelum ada wabah, kita mengkondisikan, kita akumulatif penilaian ada di sekolah.
Tetapi karena ada perubahan sedikit banyak kita mengalami kendala karena tidak semua orang tua mau melaporkan hasil belajar anak, sehingga kita ada kesulitan di dalam melaksanakan penilaiannya. Nah, itu boleh menjadi catatan atau evaluasi di laporan tahunan kepala RA. Ya, dan standar yang lainnya tetap masuk semua. Oke ya. Jadi tidak diselipkan, dibuat laporan, diselipkan di KTSP kita yang sekarang ini, tetapi akan menjadi catatan atau laporan di laporan tahunan yang itu meliputi 8 standar yang biasa kita lakukan di RA berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai kepala RA. Oke, Bu, ada lagi? Ada lagi 2 pertanyaan? Oh, ini ada ini. Ada lagi. Ada ini. Ada, Bu. Ya. Dari saya bacakan ya. Yang atas dulu, Bu. Itu model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi darurat. Ini bagaimana? Kebetulan kalau ini guru Araihan ya, di Araihan ada program Zoom dengan siswa, kemudian ada video call gitu untuk mendekatkan guru dengan anak, itu berapa kali? Maksudnya idealnya seperti itu. Kemudian kalian ya, pertanyaan yang kedua dari Bu Mas RA Muad bin Jabal 2 Ketandan. Sejauh mana tanggung jawab sekolah terhadap tanggapan orang tua terhadap program dari sekolah? Karena tanggapannya mungkin orang tua berbeda-beda ya, ada yang mungkin positif, ada yang negatif seperti itu. Berbeda-beda karena kondisi keluarga, ada yang sangat terdampak oleh Kalau saya gini, jadi saya sampaikan tadi bahwa hal yang paling urgen, yang paling penting adalah membangun komunikasi dengan orang tua. Ini adalah paling penting karena mitra pertama kita di sekolah adalah orang tua. Saya sampaikan tadi bahwa sebagus apapun konsep sudah kita berikan atau kita rancang, tapi ketika komunikasi tidak jalan, maka akan menjadi hal yang sia-sia. Nah, untuk yang menjawab yang pertama, katanya dengan model pembelajaran, ya, saya sampaikan tadi bahwa kondisi saat ini itu merubah paradigma kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, guru RA harus mulai IT. Karena prosesnya kalau kita kondisikan seperti di sekolah, tidak semua orang tua bisa merespon. Atau tidak setiap anak dengan kondisi yang di rumah mungkin suasana yang berbeda, semangat jiwanya untuk belajar saat seperti di sekolah juga berbeda. Maka saya sih mendukung, kalau kemarin Pak Menteri waktu pertama kali jadi Menteri kemudian menyampaikan, oh guru harus milenial, masih disangsikan. Tetapi saat ini betul-betul ucapan Pak Menteri atau pemikiran Pak Menteri betul-betul dibuktikan bahwa saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus melek. Maka kalau saya sih boleh menyarankan di masa pandemi seperti ini nanti diakomodir sekali lagi oleh PDIGRA, buatlah pelatihan tentang pembuatan media berbasis IT. Banyak kok aplikasi yang mudah yang bisa kita akses, jadi nanti kaitannya dengan materi-materi atau kegiatan-kegiatan yang harus virtual ya, itu teman-teman bisa membuat media interaktif. Jadi kita akan membelajarkan tentang masalah apa misalnya, materi atau tema apa. Kalau kita kemas dalam bentuk game, tentu anak akan lebih senang. Dia pada dasarnya anak itu senang bermain game, tetapi di dalam unsur game ada edukasinya. Jadi kalau menurut saya, kondisi darurat ini justru IT lebih dipentingkan. Keterampilan penggunaan IT harus kita tampilkan karena ya kondisi seperti ini kita tidak bisa menyamakan kegiatan seperti di sekolah yang langsung berinteraksi. Maka hal yang paling penting silahkan mau pakai Zoom, mau pakai video call, mau pakai apapun. Tapi kalau saya boleh menyarankan, mulai sekarang guru-guru harus berpikir ulang 2 kali lipat untuk membuat media belajar yang interaktif. Karena inilah yang betul-betul dibutuhkan oleh anak-anak saat ini ya. Anak-anak milenial itu lebih senang kalau media itu menggunakan media berbasis IT itu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan sejauh mana tanggung jawab sekolah terhadap tanggapan orang tua terhadap program dari sekolah. Saya pikir sekali lagi bahwa ini adalah menyangkut komunikasi. Apalagi saat ini yang sebentar lagi kita tahun ajaran baru yang belum bisa ketemu langsung dengan anak-anak, dengan orang tua juga, maka kalau saya boleh memberikan saran, buatlah satu grup, grupnya itu khusus anak-anak yang baru atau orang tua yang baru, kita buatkan grup, kemudian kita komunikasikan bahwa kita punya program seperti ini, kira-kira tanggapan orang tua dan sebagaimana baiknya
silahkan diserahkan ke orang tua. Tetapi kita tetap punya beberapa alternatif pilihan untuk membuat konsep katanya dengan perencanaan di sekolah, ya. Karena ya memang tidak semua kita menuntut harus antar satu orang tua dengan orang tua yang lain itu harus sama, tidak bisa. Karena kondisi ekonomi satu orang tua dan orang tua yang lain juga berbeda. Maka kalau misalnya secara virtual atau secara online atau secara menggunakan media berbasis IT tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang tua karena dia juga terpapar secara ekonomi, maka tidak ada salahnya guru home visit ke rumah. Adakan pendekatan, kemudian adakan individual learning. Nggak ada salahnya lah, ini bagian dari perjuangan seorang guru bahwa kita tetap memberikan pelayanan. Justru kalau dengan seperti ini, saya pikir kalau kita nanti akan memperlakukan SPP, kita tidak akan sungkan karena kita betul-betul melayani. Gitu. Jadi sekali lagi kalau ada orang tua yang dalam tanda kutip mengalami kendala sehingga proses pembelajaran di rumah tidak bisa berjalan, saya berharap teman-teman jemput bola. Teman-teman harus home visit, teman-teman harus silaturahmi, adakan pendekatan, kemudian kalau bisa luangkan waktu 15 menit atau 20 menit berinteraksi dengan anak dengan protokoler, ya, kita bisa memberikan stimulasi kepada anak. Kalau memang betul-betul orang tua itu dari sekian alasan tidak bisa memberikan, ya kita harus kita paham, tidak bisa memberikan pembelajaran di rumah dengan anak atau apapun lah berkaitan proses tidak bisa berjalan, maka silahkan jemput bola, ya, berikan layanan. Kalau ini dilakukan, saya pikir nanti ketika nanti tahun ajaran baru tidak ada interaksi dengan anak, SPP tetap berjalan. Nah, karena kita itu kan ibaratnya di RA itu pendidikan itu seperti jasa. Maka kita memberikan layanan yang sebagus mungkin, seoptimal mungkin, maka orang tua juga tidak akan sungkan-sungkan mengeluarkan biaya untuk membayar jasa kita. Kasarannya seperti itulah. Maka teman-teman sekali lagi, jangan dijadikan kendala ketika orang tua tidak bisa maksimal, harus kita maklumi, kita gali, kita komunikasikan. Ada apa, kenapa, harus bagaimana. Kalau tidak ada solusi, kita yang berikan solusi. Baik Bu, nanti kami yang akan silaturahmi. Tidak harus setiap hari. Mungkin satu anak, misalnya ada anak 10 yang betul-betul orang tua tidak bisa memberikan layanan pendidikan di rumah atau tidak bisa mengkondisikan seperti yang diminta oleh sekolah. Maka 10 anak ini tidak perlu setiap hari diberikan. Datang home visit tidak, tetapi mungkin 1 minggu cukup sekali. Yang penting betul-betul ada stimulasi meskipun hanya 1 minggu 1 kali. Tidak masalah. Tetapi kalau itu dengan catatan kalau orang tua memang betul-betul tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau yang lainnya bisa merespon dengan baik, ya kita silakan. Ini kita pantau terus, ya. Kita pantau dan kita berikan apresiasi. Di tempat saya itu alhamdulillah gini Bu, jadi minggu pertama mungkin teman-teman juga mengalami hal sama. Waktu pertama kali anak belajar di rumah, 1 minggu pertama itu kacau. Orang tua menyampaikan di grup kelas, aduh Bu, rupanya berantakan, anak-anak gini, pengennya seperti di sekolah seperti buku dan segala macam. Tetapi dengan pendekatan, dengan sebuah sentuhan, dengan diskusi-diskusi dengan orang tua, alhamdulillah minggu kedua dan minggu seterusnya seperti berlomba menyajikan pembelajaran yang terbaik untuk anak di rumah. Dan hasilnya luar biasa. Saya di luar excited banget ketika melihat hasil mereka dalam bentuk video, dalam bentuk hasil karya dan foto itu ternyata di luar ekspektasi saya, luar biasa orang tua. Nah, ternyata kalau kita mengadakan sentuhan tersendiri, pendekatan tersendiri, komunikasi jalan dengan orang tua, apa yang kita khawatirkan insya Allah tidak akan terjadi. Tapi dengan catatan kita harus paham bagaimana latar belakang orang tua. Ya. Karena tidak bisa disamakan antara satu orang tua dan orang tua yang lain. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sekali lagi, teman-teman luar biasa ya kondisinya. Saya pikir dari Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo Kota masalahnya sama. Ya. Kita sama-sama punya masalah yang kalau kita muarakan itu kita simpulkan itu sebenarnya masalahnya sama. Mungkin masalah Indonesia sama semua gitu. Oke, Bu Tari ada lagi? Ya, mungkin sedikit sharing dari saya ya Bu. Jadi untuk ke wali murid itu kalau kami kita berkala mengadakan jajak pendapat atau semacam polling, mungkin bisa digunakan media WA atau apapun. Kalau kami dengan Google Form ya. Jadi kalau Google Form itu kan privasi dari wali murid yang memberikan masukan itu merasa aman, wali murid merasa aman. Jadi kita menanyakan kabarnya, kemudian
bagaimana dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, apa masukannya, apa harapan dari orang tua, itu 1 per bulan ya. Jadi kita progresnya itu selalu kita ketahui gitu. Jadi orang tua juga bisa menyampaikan unek-uneknya, kemudian harapannya. Nah, kemudian akhirnya kita tawarkan, kemarin ada home visit, ada Zoom, ada video call, itu ada banyak pilihan karena memang kita mengetahui kondisi orang tua itu berbeda-beda. Ada yang tidak masalah dengan media Zoom, ada yang misalnya hanya video call misalnya, tapi ada juga yang butuh di home visiting misalnya. Tapi ada juga yang di home visiting malah takut terjadi penyebaran. Jadi kita memang harus melihat berbagai kondisi wali itu dengan bisa mengakomodir semuanya seperti itu. Itu tambahan dari saya. Ya, bisa juga Bu. Yeah. Bu, bagus juga itu ya. Bisa kita kondisikan seperti itu juga bisa, tetapi sekali lagi setiap orang tua tidak bisa disamakan apa yang kita inginkan karena kondisi latar belakang yang berbeda-beda. Maka banyaklah cara untuk melakukan pendekatan dengan orang tua. Baik, silakan yang lain. Ini Bun, ada lagi nih Bun, Bu Nova. Ya, yeah. Halo Bu Nova, ini Bu Dari ada ya, dari RA Rohmah. Ya, dari RA Rohmah ini Bun. Kaitannya tadi yang sudah disampaikan sama Bu Nova yang berkaitan dengan KTSP. Itu tadi tadi menjelaskan bahwa KTSP yang kita buat untuk tahun ajaran 2020-2021 adalah 2 KTSP. Ada lampiran gitu. Yang pertama adalah tadi KTSP yang normal itu ya Bu. Terus kemudian kita harus buat yang darurat. Yang menjadi pertanyaan untuk kaitannya dengan Promes, RPPM dan RPPH-nya berarti mengikuti harus membuat dua kali itu ya Bun, yang normal dan yang darurat atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi gini Bu, kalau kita tidak mau repot ya, karena kita menyiapkan 2 perangkat tadi, terutama di semester 1, berarti kan kita membuat 2 perangkat ya. Artinya dari program semester sampai dengan penilaian kita membuat 2, yang versinya normal dan versinya tidak normal ya. Tetapi kalau kita tidak mau repot, kita bisa mengambil di tahun yang sekarang untuk program semesternya, ya coba nggak apa-apa lah ya. Tetapi kalau kita mau berkreativitas, setiap semester kita akan berbeda, boleh. Nah, supaya kita tidak repot, kita boleh mengambil yang tahun sekarang untuk program semesternya, karena kita kan biasanya nih teman-teman, setiap tahun kan temanya itu terus kan, nanti yang berbeda kegiatannya atau apalah. Itu boleh kita mengambil dari yang tahun sekarang untuk dijadikan perangkat pembelajaran di tahun ajaran baru. Atau kalau kita mau kreatif ya kita harus membuat baru lagi. Jadi memang ada 2, khususnya di semester 1. Nanti semester 2 kita kembali ke normal ya. Kita berharap nanti semester 2 sudah kembali normal ya, tidak ada wabah lagi. Maka kita sudah kembali seperti aktivitas seperti biasanya. Nah, kalau teman-teman misalnya nih, kita kan tadi akan memfungsikan mengajarkan tentang tema-tema berkaitan kedaruratan, tentang tema-tema tentang COVID-19 ya. Lalu bagaimana Bu kalau kita ingin mengenalkan tentang diri kita, tentang orang tua, tentang apa yang biasanya kita kenalkan di semester 1, itu bisa dikemas di COVID-19 itu nanti pengembangan temanya silakan disisipkan di situ boleh. Seperti kemarin waktu ada kegiatan di BP PAUD secara online juga, Bu Dona mungkin ada yang ikut, itu judulnya COVID-19 ya, maaf, judulnya belajar di rumah. Tetapi subtemanya bisa belajar di ruang tamu, belajar di dapur, belajar di ruang tidur, belajar di ruang tengah. Nah, nanti kegiatan-kegiatannya adalah yang berkaitan dengan fungsi ruangan itu. Nah, artinya kita maksimalkan tema-tema berkaitan dengan COVID-19. Nanti saya coba Bu, saya sudah membuat 3 bulan. Jadi bulan Juli, Agustus, September saya sudah membuat dalam 3 bulan. Nanti yang sisa bulannya doakan saja segera selesai bukunya. Nanti kalau bukunya sudah selesai, saya bagi semuanya. Gratis, nggak bayar. Ya. Saya minta doanya saja, semoga saya sehat. Karena kalau sudah moodnya nggak bagus, meskipun waktunya banyak, nggak bakalan jadi. Tapi kalau moodnya sudah bagus, saya bisa bertahan di depan laptop berjam-jam sampai jam tengah malam pun bertahan. Tapi itu saya harus punya mood yang bagus, punya stamina yang bagus, supaya cepat selesai. Nah, saya pengennya nanti sebelum hari Senin tanggal 15, karena tanggal 15 ya Kepala RA kan ada diklat ya, Bu Tari ya, itu nanti sudah selesai.
Nah, nanti biasanya buku-buku itu saya taruh di konten e-learning-nya direktorat. Nah, ini juga informasi teman-teman. Saya yakin di Bantul juga banyak potensi teman-teman yang senang berkarya. Tetapi kalau yang diminta di konten e-learning-nya dari direktorat itu adalah bahan ajar. Jadi teman-teman silahkan yang punya bahan ajar, ya bukunya nggak usah secara harus ber-ISBN, tidak. Buku juga tidak ada ber-ISBN. Nah, bahkan ini gratisan, monggo, pokoknya siapapun boleh mengambil, boleh dicetak, boleh silahkan. Nah, itu teman-teman kalau punya karya, apapun karya itu, tapi dalam bentuk bahan ajar untuk RA, silahkan dikirimkan ke e-learning-nya direktorat. Nanti saya kasih emailnya, bisa langsung ke sana. Tetapi mungkin bisa lewat kabupaten dulu ya. Kita lapor dulu kepada Pak Kasih. Pak Kasih, ini ada beberapa konten yang akan saya serahkan ke direktorat nanti supaya diketahui. Ya. Karena ini nanti juga lewat seleksi, Bu. Jadi karya kita untuk bisa sampai ke e-learning-nya direktorat itu juga melalui seleksi. Kalau layak dan bagus pasti ditayangkan. Nah, janjinya sih, tapi kita bukan menjadi hadapan kita ya. Kalau semakin banyak karya yang kita kirim ke sana, insya Allah kita mendapatkan penghargaan lah sebagai bentuk pengakuan. Bukan uang ya, tapi penghargaan. Ya. Nah, kalau yang namanya karya itu bagi seorang guru kan menjadi hal yang luar biasa ya. Karena karya itu akan diakui. Nah, silakan teman-teman sekali lagi yang punya karya, karena saya yakin Bantul ini banyak potensi-potensi yang bisa digali. Sebenarnya menulis itu mudah. Apa yang sudah kita lakukan di lembaga dan memberikan dampak yang positif untuk semuanya, silahkan ditulis. Maka akan menjadi buku inspirasi atau menjadi buku panduan ketika lembaga itu membutuhkan dengan kondisi permasalahan yang sama dengan lembaga yang lain, maka sedikit banyak akan membantu. Nah, silakan ya nanti lewat teman-teman dikumpulkan saja yang punya potensi-potensi luar biasa, saya yakin pasti ada. Bu Tari misalnya itu, ayo bikin buku itu kan, silakan buat buku gitu. Apa sudah dilaksanakan di RH dan memberikan dampak yang positif, susun dalam bentuk buku. Kasih gambar lucu-lucu, kirim gitu. Ya. Makasih semangatnya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi? Iya, terima kasih Bu Nova, luar biasa. Mungkin ada lagi bunda-bunda? Masih ada 5 menit. Masih ada waktu enggak? Saya Bu Anjar. Bu Anjar. Ya, monggo Bu Gadis. Ya. Silakan Bu Gadis. Ya, saya dari IGRA ya. Saya tidak tidak kurang 200 juga bertanya karena semua pertanyaan sudah ditanyakan oleh teman-teman tadi dan sudah dijawab oleh narasumber. Tetapi saya dengar nggak suara saya? Dengar. Ya, dengar. Tetapi saya minta kepada anggota semua, anggota IGRA Bantul, bahwa marilah kita belajar bersama jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh yang nanti akan dipimpin oleh Bunda Nova selaku narasumber dari pusat. Mohon maaf Bunda Nova, tadi saya lupa menyebutkan nama dan nama narasumber dan dari mana, tetapi itu karena tadi sinyal saya kurang bagus sehingga waktu saya masuk itu saya agak kesusu, tergesa-gesa sehingga saya lupa. Mohon maaf ya Bunda. Teman-teman, ini langkah awal kita untuk belajar bersama melalui pembelajaran jarak jauh atau IT ya. Dan nanti ini saya sudah minta kepada Bu Nova selaku narasumber pusat bahwa besok bulan depan atau 2 bulan lagi kita tetap bertemu di virtual ini, secara virtual ini untuk belajar bersama terkait pembelajaran IT kepada anak. Jadi pembelajaran IT jarak jauh pada anak. Nah, ini saya sudah minta ke Bu Nova dan Bu Nova sudah bersedia. Terima kasih kepada Bu Nova yang telah memberikan ilmunya kepada kami PDI IGRA Bantul. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dan semua
PD IKRA Bantul khususnya menjadi orang-orang yang pintar dan menjadi orang-orang yang canggih dalam menggunakan IT. Kemudian karena ini teman-teman, Kepala RA, Guru RA, Bapak-bapak pengawas, Bapak Kepala Kantor, dan Bapak Kasih, mohon maaf kalau masih nyambung dengan kami. Bu Nova ini narasumber dari pusat, beliau adalah pimpinan pusat IKRA Indonesia dan beliau adalah ketua di Departemen Pendidikan. Sehingga saya enak saja minta ilmunya, dan ini baru pertama kali yang harusnya materi ini adalah materi yang akan disampaikan oleh Bu Nova di virtual ketua-ketua PW se-Indonesia. Tetapi saya kemarin Bu Nova sebenarnya belum mau memberikan kepada kita, tetapi karena ya Bu Nova kasihan sama saya, jadi Bu Nova dengan ikhlas untuk memberikan kepada kita semua. Terima kasih Bu Nova, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bu Nova dan semua keberkahan selalu menghampiri kita. Amin. Amin. Mungkin itu saja Bu Anjar selaku MC. Iya. Ya, terima kasih Bunda Gadis. Sudah disampaikan semua, nggih. Saya rasa waktunya sudah habis ya Bu Tari, nggih. Kita rasa untuk kegiatan pertemuan hari ini, nggih, kita cukupkan. Tapi sebelum saya tutup, tadi ada beberapa poin, nggih, catatan buat kita, terutama pengurus IKRA PD Bantul, nggih, untuk kaitannya dengan masukan-masukan dari teman-teman, kaitannya dengan kurikulum tanggap darurat. Nanti insya Allah akan kita coba kembali untuk kita godok atau kita matengkan dengan narasumber kita nanti dengan Bu Nova atau dengan Bu Tari, nggih, yang insya Allah teman-teman sangat luar biasa juga ilmu-ilmunya, bisa untuk kita berbagi untuk teman-teman kita, terutama di RA se-Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kegiatan seminar hari ini dari pagi sampai siang sudah bisa kita laksanakan dengan tertib, dengan baik, dan sangat banyak sekali manfaatnya buat kita semua, terutama guru-guru dan kepala, nggih, yang tadi sudah mempunyai banyak gambaran, wacana, kaitannya dengan kedinasan, kaitannya dengan kurikulum, KTSP, udah punya gambarannya, mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini, mohon maaf jika ada salah kata. Sebelumnya, monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Bu Nova sekali lagi terima kasih ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat kita doakan Bu Nova sehat selalu. Tadi yang dijanjikan mudah-mudahan bisa terwujud dan bisa kita bagikan pada teman-teman kita. Kurang lebihnya billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, IKRA hebat. IKRA tetap di hati, IKRA tetap di hati. Semangat Bu Nova. Semangat. Selamat teman-teman semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Beritahu Pak. Ulangi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini yang total. Ini semangatku. Ya. Mau kapan? Ayo, Bu Hos, Bu Sugeng, Bu Tari, tolong di speakernya. Itu di speakernya semua dihidupkan semua. Bu Tari. Iya. Teman-teman semua. Ya, terima kasih. Moodnya dibuka. Speakernya pertama, tapi kok nggak speakernya ya? Pojok kiri bawah, pojok kiri bawah. Sampai bisa berseri-seri. Videonya dibuka Kangen ya sebentar. Materi selanjutnya. Mau difoto ibu-ibu? Mau difoto ya? Kita foto ya Dan. Eci nggak ada foto yang Videonya semua dibuka ya, saya foto.
Senyum. Ini kok lagi coba-coba. Saya screenshot. Ya, tunggu ya. Videonya dibuka semua. Sama ngomong ke piye mana terus. Kemarin ya. Ayo Putari, alamat di mana? Putari. Ya. Alamat di mana? Amin banget. Putari, alamat di mana ya? Ya, Putari. Dulu ya. Sampai jumpa. Banjar. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sayang. Iya, Mbak Yanti, maaf ya. Iya. Ayo, nggak jadi belian, Bu. Ayo semua. Terima kasih. Ambil kue tuh, kesel. Perkumpulan ya, Banjar. Ketemu besok lagi. Terima kasih Bu Anjar, Bu Tari, Bu. Ya, Iya, sama-sama. Semuanya. Kasih Bu Tari. Semoga bermanfaat buat kita. Amin. Bantu ya, pokoknya. Ya. Bu Tari, halo. Ya. Bu Sari Ini nunggu dimatikan sama Kemenak ya. Ya, Bu Tari. Gimana Bu Tari? Nanti mau dipakai rapat. Bu Sari wow. Udah ya, Bun? Ditutup ya ini ya. Pengennya Bu Sari. Oke, saya Lam. Sari. Iya, bagai Suara Operatornya sing iki sih. Ayo Bu Sari dong. Bu Sari dong dibuka dong soalnya. Mbak Dani, saiki sesuk kelas apa? Saya tak metu sih kayak. semuanya. Kelas itu soalnya masuk Bu. Kita bisa masuk sana. Ya. 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 Terima kasih semuanya Bu Tari dan lainnya. Sama-sama, makasih Bu. Nantikan pelatihan selanjutnya. Salam rahmatullah. Bu, wis sing ketok KR amlian kemau.
telepon. Motornya masuk.